Mas sore aja semuanya. Ini suaraku kedengeran kan sebelumnya? Kedengeran kok. Oke. Nah, paling hari ini kita masih pakai Linux OS, masih tentang terminal. Nah, hari ini itu materi kita itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang pertama ini ada file permission. Di sini kita bakal pelajarin permission dari Linux sendiri. Di sini maksudnya adalah usernya bisa ngapain aja terhadap satu file ataupun directory atau folder. Nah, habis itu ada juga yang namanya redirection. Nah, ini nanti sesuai namanya nih, kita bakal ibaratnya redirection ini bakal berefek ke dua hal. Yang pertama input dan outputnya. Nah, jadi kita bakal ibaratnya apa ya, ubah input outputnya ke hal lain. Misalkan nanti aja ya contohnya. Dan ada yang pipes. Pipes ini itu sebenarnya lebih ke kalau kita mau jalanin dua komen yang bersamaan sih. Selain pipe juga ada beberapa yang lain. Mungkin nanti sekalian aja. Nah, habis itu materi satu lagi adalah kita belajar proses manajemen di Linux. Nah, ini nanti paling kita belajar ada di Linux ada proses apa aja, yaitu ada background sama foreground. Terus nanti ibaratnya task manager di Linux atau buat kita lihat proses yang lagi jalan dan sebagainya sih. Paling ini dari kalian semua untuk VM-nya udah di-download VM atau Ubuntu atau Linux-nya udah diinstal atau udah di-download. Ini udah kelihatan ya. Harusnya ini aku udah buka Ubuntu VM-nya dari tadi. Kalau udah paling ini di login aja. Buat yang pakai remote lab atau VLab itu jangan lupa ya, passwordnya harusnya PRK. Jadi ini gimana? Yang lain udah semua siap VM-nya? Udah kok. Oke deh. Bentar ya. Bentar. Udah. Nah, paling ini sama kayak kemarin nih. Kita masih mainnya itu di terminal. Nah, buat shortcut terminal ini Ctrl Alt T ya. Jadi kalian kalau misalkan males klik-klik bisa aja langsung Ctrl Alt sama T. Nah, ya udah. Nah, ini udah kelihatan ya buat terminalnya. Sekarang kita masuk ke permission di Linux sendiri. Nah, pertama-tama ini kita coba ke desktop aja. Dari buka terminal kita ke desktop aja. Masih ingat semua komennya apa? Harusnya pakai komen cd. Terus nama direktorinya. Nah, ini kalau kalian misalkan malas ngetik itu bisa pakai autocomplete-nya ya. Autocomplete-nya itu tulis saja namanya. Misalkan aku tulis kan mau ke desktop, aku tulis dia saja terus di tab aja. Ntar kalau emang cuma ada satu directory yang namanya ini, dia bakalan autocomplete sendiri. Tapi kalau misalkan ada dua, dia harusnya bakal nampilin mau yang mana. Kayak ibaratnya ada dua pilihan untuk desktop, mau pilih yang mana. Kayak gitu sih. Ini ubah directory-nya aja. Habis udah di desktop, ini kita coba bikin aja satu file baru. Ini buat kasih contoh aja. Nah, paling buat filenya aku mau bikin satu file txt aja. Terus kalian bikinnya sama kayak kemarin aja. Pakai komen touch terus nama filenya. Misalkan aku di sini mau kasih nama test test.txt aja. Nah, kalau udah ada, nah di sini sebenarnya di Linux sendiri dia udah otomatis bakalan ada kayak permission yang di granted ke usernya, ke tiap user yang ada di Linux. Nah, buat ngelihatnya sendiri, ini kalian bisa pakai
command ls yang kemarin yang buat listing directory-nya. Nah, tapi kalau ls doang dia nggak bakal muncul apa-apa. Nah, buat munculin detailnya itu bisa pakai ls, kasih parameter aja min_l. Ini nggak kecepatan kan aku ngomongnya. Ini udah sampai sini semua kan? Aku tungguin sampai detik 55 deh. Nah, oke. Nah, di sini aku ganti share dulu bentar ya. Share content. Nah, di sini harusnya kalian bakal ngeliat nih ada kayak di sini kalian bakal ngeliat kayak dikasih detail informasinya. Ini untuk harusnya punya siapa filenya dan dibuat oleh siapa. Sama ada nama filenya, ada kapan dibuatnya. Terus yang permissionnya itu ada di mana? Permissionnya itu ada di sini. Nah, dia itu kan kalau kalian lihat ada RW, R itu apa sih? Nah, di Linux sendiri ini cara bacanya adalah di yang strip pertama ini, dia itu diisi buat kasih tahu apakah dia itu file atau directory. Kalau misalkan dia directory, dia harusnya ntar bakalan ada tulisan kayak D gini. Nah, sedangkan untuk yang RW strip, R strip ini kita bakalan bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, ini maksudnya apa sih? Kenapa harus dibagi 3 gini? Nah, jadi kolom yang pertama ini, sabar, ini tulisannya kelihatan kan yang kayak ininya, yang merah-merahnya. Ini dibagi 3 kenapa? Jadi kolom pertama ini adalah menandakan permission yang dipunyai oleh si pemilik filenya. Ini buat pemilik file. Owner ya. Owner atau di Linux itu dikenal dengan namanya usernya. Yang kedua ini harusnya itu menandakan permission yang dimiliki oleh grup yang ada di OS kalian sendiri. Jadi di sini untuk grup. Yang terakhir ini untuk others. Others ini ibaratkan dia usernya tidak termasuk ke dalam grup yang sama, dan dia juga bukan yang ngebuat. Jadi itu bakal masuk ke others. Nah, untuk itu untuk 3 jenis usernya yang ada di Linux. Nah, terus selanjutnya si RW dan strip ini itu menandakan permission yang dimiliki oleh masing-masing user. Jadi di sini di dalam Linux itu untuk permissionnya itu bakal dibagi menjadi 3. Yang pertama R ini atau juga permission untuk melakukan baca terhadap file tersebut. Ibaratnya kalau di file txt itu kita bisa ngebuka, atau ya kayak file txt bisa dibuka, file doc bisa dibuka. Ibaratnya kita bisa ngebuka dalam artian ngelihat isi dari file itu apa sih isinya. Yang kedua adalah W atau write-nya. Nah, write ini ibaratnya kita bisa ngubah isi-isi di dalam file tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah X. Dia itu untuk execute. Execute ini berarti sesuai namanya nih. Dia itu permission atau izin buat kasih tahu nih apakah si user yang bakal mengakses itu boleh menjalankan file tersebut atau enggak. Nah, si execute ini
harusnya lebih ke file-file yang bisa di start. Ibaratkan kalau di Windows itu executable.exe, kalau di Linux aku kurang tahu sih, mungkin ada .deb atau yang lainnya, tapi harusnya ada banyak, cuma satu. Tapi contohnya buat itu, kayak izin untuk menjalankan file-filenya, programnya gitu. Harusnya kalau di txt itu nggak pengaruh. Nah, selain ini ada juga harusnya buat execute pengaruh juga untuk script yang mau dijalanin. Misalkan di Linux ada .shell atau di Windows ada .bat. Windows.bat. Paling untuk itu untuk yang tipe-tipe permissionnya. Oke. Nah, habis itu kalau udah, nah, jadi ibaratkan kalau misalkan kondisi sekarang nih, aku kan masih login sebagai Rian, sebagai usernya aku, Rian itu aku sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat di permissionnya, aku bakal bisa ngebuka si file text.txt-nya ini. Jadi kalau aku coba buka, aku bakal bisa buka dan bisa ngotak-ngatik lah modifikasi isinya. Terus bisa di save juga. Nah, itu karena aku punya permission untuk read dan write-nya. Nah, di Linux sendiri kita bisa ngubah permissionnya itu dengan command yang namanya chmod. Nah, untuk chmod sendiri ini misalkan kalian chmod, kalian mau ganti permissionnya jadi apa? Yang pertama bisa dengan cara chmod min u, ini untuk parameternya min u, terus kalian kasih tahu harusnya ini user ini bentar ya, aku ini dulu ya. Untuk parameternya itu apa aja? Pertama chmod usernya, user, terus kalian mau ngapain? Ibaratnya min u user terkait, bisa group, bisa other, bisa user harusnya. Terus kalian mau ngapain? Harusnya ada 3. Yang pertama, kalian bisa menambahkan dengan simbol plus, mengurangi permission yang ada, atau kalian bisa override semuanya. Kayak ini yang bakal dipakai. Kayak gitu. Nah, harusnya berarti kalau kayak gini, misalkan aku mau jadi si usernya itu nggak bisa ngebuka atau nge-write atau nge-modif si isi file test.txt ini. Ya udah, berarti aku tinggal chmod user. Itu kalian bisa berarti pakai yang minus, bisa rw gini. Kita coba dulu aja. Terus filenya apa? Test.txt. Cannot access with not server. Oh, sabar. Kayaknya ada salah. Sabar ya. Chmod optionnya apa? Modenya apa? Filenya apa? Oke, jadi chmod optionnya harusnya user. Oke, user. Bentar deh, aku coba cari dulu ya. Habisnya chmod ada option. Oke. Nah, ini aku agak-agak lupa. Sorry aja, bentar ya. Sih. Oh, atau
Oh, sorry. Harusnya komennya itu chmod, terus min u atau min o atau min g. Harus coba min g, min rw. Terus apa yang mau diubah? Terus kalau kita coba ls min a lagi, nah dia harusnya udah nggak ada user yang dikasih izin. Jadi langsung min u aja ya, kayak yang di sini. Nih, bisa u. Tadi sore aja salahnya. U untuk user, G untuk grup, dan O untuk other. Itu ya, kenapa? Jadi, oh berarti enggak ya? Oke. Nah, tapi ini cuma salah satu dari dua cara buat si chmod. Ada dua mode. Yang pertama yang ini, harusnya namanya simbolik, dan juga ada satu lagi yang namanya absolute. Kalau simbolik yang kayak tadi, kita pakai min u rw, atau misalkan ini kalau kita coba buka, sorry tadi belum dikasih lihat contohnya, harusnya nggak bisa buka filenya karena tidak ada permissionnya. Kalau misalkan kita mau coba tambahin, ya udah kayak tadi aja, min u plus, misalkan bisa ngerit aja test.txt. Kalau kita coba buka, dia harusnya udah bisa. Di ketik-ketik juga bisa, tapi saat kita mau nge-save, dia nggak bakal bisa. Karena kalau kalian lihat filenya itu dia cuma read only, artinya cuma bisa dibaca. Terus yang kedua modenya adalah yang mode absolute, itu kita chmod, terus langsung aja kasih ini kita bakalan pakai angka. Jadi di sini aku coba ini lagi, kasih gambaran lagi. Jadi di sini buat parameternya itu chmod lagi. Terus di sini kita masukin operasi yang mau kita izinin. Itu harusnya satu buat user, buat grup, dan satu buat other. Terus langsung nama filenya. Nah, si yang tadi aku bilang operasi yang dibolehin ini, mereka dibagi menjadi tiga apa ya? Kayak dibagi jadi beberapa bagian deh. Yang pertama itu, ini aku bagi lagi. Nominalnya kayak bilangannya 1, itu menandakan harusnya buat read. 2 untuk write, dan 4 untuk execute. Nah, di sini nanti jadinya maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kalian mau si usernya itu cuma bisa nge-read atau nge-write doang, berarti yang kalian tulis adalah chmod. Izinnya itu berarti kalau kita mau usernya bisa read sama write doang, 1 ditambahin 2 berarti 3. Yang lain misalkan 0 sama 0. Kalau 0 sama 0 berarti mereka nggak bisa ngapa-ngapain buat filenya. Terus nama file. Kalau misalkan mau write dan execute, berarti chmod 6, ya udah, berarti 6 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan mungkin udah ada yang pernah dengar, kalau misalkan di server gitu ada yang kayak supaya filenya bisa dibaca itu dia ubah chmodnya biar jadi 777. Nah, ini itu berarti kita ngasih akses ke semua user, mau execute, mau read, mau write filenya itu boleh. Paling di sini aku mau contohin lagi buat yang si tadi apa? Oh, yang mode absolute-nya. Berarti langsung chmod. Modenya apa? Misalkan aku mau si user bisa read, write, sama execute, berarti 7. Grupnya aku cuma mau read sama write doang, 3. Dan other-nya nggak bisa apa-apa. Kita langsung coba aja.
Harusnya kalau kita lihat hasilnya itu pakai last minute lagi aja. Itu harusnya di sini udah keubah ya. Ya udah, paling untuk file permission kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau. Oke, habis itu berarti kita ini bakalan lanjut ke redirection. Oke, nah buat yang redirection ini, dia itu kayak yang tadi aku bilang nih, kayak kita input atau outputnya itu kita bakal pindahin ke tempat lain. Jadi misalkan redirection itu sebelumnya simbolnya itu ditandai dengan lebih kecil atau lebih besar. Ini sesuai arahnya aja. Kalau buat yang output itu kita berarti pakai yang lebih besar. Aku bakal contohnya output dulu. Jadi buat output itu, misalkan kita melakukan echo nih, echo AST, dia bakalan kasih output AST kan. Nah, dengan redirection ini, kita bisa outputnya ini kita pindahin bisa ke suatu file atau itu sih harusnya. Jadi misalkan aku mau echo ASD, terus outputnya bakal kita pindahin ke satu file. Ini berarti kita harus bikin filenya dulu, misalkan touch output reader output.txt aja, bikin satu filenya, terus kita coba aja nge-redirect direction ke si output.txt itu. Nah, kalau udah kita coba lihat aja isi si outputnya itu pakai comment chat ke output.txt-nya. Nah, harusnya udah harusnya kayak gitu, kurang lebih untuk output redirection kayak gitu. Untuk yang input sendiri ini harusnya contohnya aku nggak terlalu kelihatan sih. Jadi misalkan di sini aku mau di sini chat, terus misalkan aku kasih inputan dari si output.txt. Cuma aku sebenarnya kurang tahu juga ini itu penerapan yang bagus atau yang udah benar atau belum. Tapi harusnya selain ini aku kurang tahu juga soalnya. Mungkin untuk minggu depan bisa pas aku ketemu lagi, mungkin ntar bisa aku cari-cari dulu. Paling itu untuk yang redirection. Nah, tadi sebenarnya aku ada yang ketinggalan nih. Buat yang permission file ini, misalnya aku mau ganti pemilik dari filenya tersebut, itu sebenarnya bisa ya. Tadi kan kalau misalkan mau ganti permissionnya pakai chmod, ini bisa dibilang juga modif kayak. Nah, kalau buat ganti pemiliknya chown di sini, harusnya kalau kita lihat si chown ini, dia itu parameternya apa aja, chown, optionnya apa, terus mau diganti kemana. Nah, harusnya ini kalau aku mau coba bisa aja langsung chown, terus namanya siapa. chown namanya siapa, terus harusnya kita coba filenya coba tadi test.txt. Ini harusnya nggak kelihatan ya, soalnya sama-sama buatan si yang user Dian. Tapi di sini kita coba ganti ke root dulu. Coba.
Harusnya caranya gini. Oh, kalau untuk root berarti harus sudo dulu. Itu kita coba aja. Nah, harusnya kalau kita coba ls-min-l, dia udah keganti jadi pemiliknya itu si root. Dan kalau misalkan kita coba buka, harusnya tadi nggak bisa. Ini bisa, tapi kalau misalkan oke, nah di situ paling kita lanjut aja ke piping atau pipes. Nah, pipes sendiri itu simbolnya adalah yang di keyboard aku harusnya lurus gini, yang paralel lurus. Fungsinya dia apa? Yang tadi aku bilang, dia kayak ngejalanin dua komen secara bersamaan dalam satu baris, maksudnya satu kali eksekusi. Nah, misalkan ini aku mau ngelakuin ls, terus ya udah ls-min-l, terus kita mau sambil ngapain? Misalkan bikin file baru deh, coba touch.txt. Nah, dia harusnya oh, sebelum sendiri si piping ini dia bakalan jalanin yang kanan dulu, terus baru yang kiri harusnya. Nah, coba di sini. Kalau enggak, aku mau coba kita bakalan redirect isi si ls, terus kita bikin file baru, abis itu kita redirect si file ls-nya dari dari ls-min-l ini. Kita output redirect, kita bakalan pindahin outputnya ke file yang baru. Misalkan, jadi gimana? Pertama berarti ls-min-l kita kasih output redirection ke file, misalkan aku kasih contoh piping pipes.txt. Nah, habis itu kita baru bikin filenya. Harusnya dia langsung muncul. Itu buat piping. Nah, sebenarnya habis selain ini harusnya pipe ini lebih berguna kalau misalkan kita mau ibaratnya bisa dipakai buat di sini buat nyari di Linux itu ada command namanya find. Si find ini fungsinya buat nyari file atau directory. Selain find ada juga yang namanya grep. Nah, grep ini yaitu fungsinya untuk ibaratnya bakalan nangkep satu pattern gitu yang kita tulis, ntar dia bakalan munculin. Buat find sendiri, ini contohnya ya, aku contohin aja cara pakainya. Ini harusnya nanti aku ketinggalan buat kasih tahu. Buat find-nya sendiri, itu di sini find, komennya adalah find, terus kalian kasih tahu mau cari apa. Di sini misalkan filenya itu adalah pipes.txt. Ntar dia bakalan munculin pipes.txt itu di mana. Karena kebetulan ini lagi satu directory, maka dia munculnya pipes.txt doang. Kalau misalkan aku coba balik satu directory, terus kita coba lagi find pipes.txt. Oh, oke. Ini harusnya coba ya aku pakai next step. Mas, oke. Berarti dia
file itu tadi ini harusnya kebalik, coba ya. Kalau kita coba lagi novel. Oke, ya udah. Berarti di sini sorry tadi agak salah. File itu berarti di sini paling coba aja. Kalau misalkan kita udah tahu filenya ada di mana, ya udah bisa aja find desktop terus mau apa. Misalkan tadi pipes.txt. Nah, di file ini sendiri kita juga bisa ibaratnya file yang kita cari itu namanya bebas atau formatnya atau ekstensinya itu bebas. Misalkan di sini aku nggak tahu sih kalau directory bisa atau nggak. Coba ya, kita coba kalau directory pipes.txt ada nggak? Ya, harusnya buat kalau kalian mau bebas itu kita pakai tanda bintang. Jadi ibaratkan dia bakal kita nggak kasih spesifik sih mau apa. Bisa juga ibaratkan di sini desktop. Misalkan aku mau cari file .txt, maka pakai bintang.txt aja. Paling untuk find itu. Sedangkan untuk grep itu dia sebenarnya fungsi dasarnya itu kayak nyari satu pattern gitu dari satu file. Jadi misalkan nih aku balik ke desktop dulu aja. Misalkan aku mau grab tadi, bentar ya, aku coba cek di sini dulu. Output di test.txt itu ada. Nah, misalkan aku mau cari redirect dari file apa. Ini kita cek dulu. Harusnya dia itu grab patternnya apa, terus dari mana. Harusnya kayak gitu. Grab pattern dari mana. Atau kalau mau dikasih para option juga boleh, atau parameternya. Di sini misalkan aku mau cari yang tadi redirection dari file apa. Tadi output.txt. Ini redirect, coba redirect aja. Nah, ntar dia bakalan munculin satu line yang terkait dengan yang dari patternnya tersebut. Nah, terus si grab ini sebenarnya juga bisa dilakuin buat misalkan kalian bisa dicampur sama pipe. Jadi misalkan di sini kita kalian mau sabar ya. Ini dari ls-nya ini kita mau tahu nih yang file yang dibuat sama root itu, atau kita mau ngambil yang ada file yang ada rootnya. Itu berarti kita ls min l dulu, habis itu kita pipe dengan grab si root. Misalkan kita coba aja. Nah, harusnya semua yang ada kata rootnya dia bakal ambil, jadi dia bisa dipakai kayak buat filter gitu. Nah, oke. Nah, paling untuk grab itu dulu aja. Nah, selanjutnya itu kita udah mulai masuk ke sebenarnya ini ya materi yang terakhir, tapi ini lumayan panjang. Nah, di proses di Linux sendiri itu ini bisa dibilang dibagi dua nih, menjadi ada satu foreground dan juga yang background. Nah, kalau foreground itu gambaran gampangnya itu dia itu aplikasi yang lagi kita pakai sekarang. Misalkan aku buka trash, berarti dia jalan di emang lagi di foreground. Sedangkan background itu yang jalan yang lagi nggak aktif lah ibaratkan. Misalkan yang di minimize atau apa, harusnya itu udah bisa termasuk yang di background.
Nah, buat di Linux sendiri, kita bisa jalanin aplikasi mau di foreground langsung bisa, atau di background bisa juga. Nah, buat di sini, buat contohnya itu, yang pertama misalkan aku mau jalanin di sini kita coba pakai Nano. Nano ini harusnya text editor di Linux, kayak text editor yang biasa. Nah, kalau misalkan kita mau jalan di foreground, ya udah kalian ketik aja Nano kayak biasa, terus enter. Ntar dia bakal jalanin nanonya. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian mau jalanin langsung dari backgroundnya, kalian tambahin ampersand atau simbol yang dan di ujungnya. Coba ini bisa nggak? Nah, harusnya kalau udah, dia bakalan munculin ini. Ini ibaratnya proses keberapa yang jalan di background, dan ininya itu adalah PID-nya. Nah, ini melanjutkan yang tadi. Selain ada dua jenis proses, yaitu foreground dan background, proses di Linux itu ada memiliki identifier. Identifiernya itu yang tadi aku bilang, PID atau proses identifier. Nah, nanti si proses identifier ini, kayak namanya, dia yang bakal jadi unik dari, oh si proses ini ID-nya apa, yang buat nanti kita cari buat bisa kita manage, bisa kita kill atau bisa kita pause kayak gitu, bisa kita berhentiin. Nah, selain itu tiap tiap proses ini juga memiliki priority-nya sendiri masing-masing. Nah, harusnya buat priority-nya itu dari 0 sampai 39 kalau nggak salah. Jadi harusnya ada rumusnya sendiri. Nanti kita sekalian belajar pas kita mau ngubah priority. Nah, selanjutnya paling untuk di sini, kalau misalkan kita lanjutin yang tadi lagi, kita mau coba kan tadi nanonya aku jalanin di background. Nah, kalau kita mau coba ngelihat progres yang jalan itu ada apa aja, kita bisa pakai command yang namanya jobs. Nah, nanti di jobs ini dia bakalan nampilin ibaratnya yang proses-proses yang lagi jalan. Di sini ada statusnya lagi apa. Harusnya ada running, ada stop, ada juga waiting harusnya. Dan yang terakhir ada juga yang namanya zombie proses. Nah, untuk jobs paling itu. Nah, selanjutnya itu kalau kita mau melihat jobs itu, tadi aku jelasinnya ada yang tinggalan, dia yang kita jalanin, proses yang dijalanin dari sebuah terminal. Jadi kayak yang cuma dijalanin di terminal ini aja. Kalau misalkan aku coba bikin terminal baru, ini aku contohin aja. Terus aku coba pakai jobs, harusnya tidak, dia nggak nampilin apa-apa. Soalnya si yang nano ini bukan dijalankan oleh si terminal yang kedua. Nah, terus untuk selanjutnya itu, kalau kita mau ngelihat proses yang jalan di Linux itu, ada dua cara. Yang pertama itu ada command namanya ps. Nah, dia harusnya nampilin semua proses yang aktif itu, tapi dia nggak real time. Jadi dia kayak cuma ngambil datanya sekali, terus dia bakalan ibaratnya udah tampilin aja, tapi nggak diupdate lagi. Buat PS sendiri, kalau kalian mau yang kayak ibaratnya lengkap, itu bisa pakai PS min A atau min E. S min E. Ibaratnya
dia jadi nampilin semua proses yang jalan. Harusnya min gitu. Nah, di si PS ini kita juga bisa ibaratnya ngefilter nih buat user apa yang bisa ngelihat. Nah, itu kalau kita lihat di filenya. Oke. PS terus nih, kita bisa ngelakuin selectionnya. Jadi misalkan di sini kita bisa kasih argumen nih, misalkan mau grupnya apa atau mau nampilin yang PID-nya apa. Ada juga yang buat nampilin usernya apa. Nah, misalkan di sini PS min usernya misalkan Rian. Nah, harusnya ini semua proses yang lagi jalanin oleh si user Rian. Ini harusnya ada nah, habis ini harusnya kalau mau jenis yang satu lagi yang real time prosesnya itu ada yang namanya top. Nah, yang topnya ini bedanya apa? Dia bakalan terus refresh buat proses ngambil proses yang lagi berjalan. Nah, di sini kayak ada PID-nya, usernya. PR-nya ini apa? Dia kayak priority dari si proses itu. Buat ngitung priority-nya sendiri, itu ada caranya. Yang pertama, buat rumusnya itu apa aja? Yang pertama ada 20, harusnya ditambahin dengan nice value-nya. Nah, nice value ini itu harusnya kisaran dari minus 20 sampai 20 juga kalau nggak salah. Ini aku coba cari dulu deh. Aku lupa antara 20 atau 19. Ini paling supaya pastinya kita coba aja lihat nice value-nya itu harusnya dari bentar. Nah, dari minus 20 sampai plus 19. Harusnya ini ya. Yang mana semakin kecil harusnya dia semakin besar priority-nya. Ibaratnya di sistemnya. Nah, jadi ibaratkan semakin kecil priority-nya harusnya dia yang semakin jadi proses yang prioritas. Kurang lebih gitu. Nah, buat top sendiri ini kita masih bisa kayak ngubah-ngubah kayak kita bisa kayak customize buat tampilannya. Yang pertama kalau kalian mau tekan Z itu dia bakal kasih warna. Terus harusnya habis itu harusnya di sini sisanya bisa dilihat juga sih. Misalkan kayak Z, B sama E. Misalkan B-nya itu buat ngebold. Shift sama B buat ngebold tulisan yang ada di sini atau enggak. Sedangkan si E-nya itu dia harusnya bakalan ibaratnya dia mengubah tampilan yang ini sih dari memori yang proses yang beneran memorinya. Nah, disitu kita juga bisa di sini kayak mengubah niche value dari satu proses itu pakai tombol yang L. Nah, di sini
Yang dibutuhin apa? Itu PID-nya. Misalkan di sini aku mau ngubah PID si, ini kita keluar dulu biar kita tahu. Misalkan harusnya kita mau ubah PID si nanonya. Nah, itu bisa dengan cara kita cari dulu nih si nano itu PID-nya berapa. Bisa pakai pgrep terus nano, nama prosesnya apa. Itu ntar dia bakal kasih tahu PID-nya itu berapa. Kalau kita udah dapat PID-nya, kita bisa pakai yang tadi, kita tekan top, terus kita ubah. Kita tulisin mau PID-nya berapa. Misalkan 3441 tadi. Terus ubahnya mau ke berapa nice value-nya. Misalkan jadi 0. Nah, habis itu di sini harusnya di sini juga bisa filter sih di top. Coba kita lihat. Harusnya kita bisa filter. Tuh, kita coba tekan oh, misalkan aku batasin ke Rian dulu aja. Nah, atau ini kita coba quit dulu deh. Oke. Paling buat coba cek lagi. Bentar, aku lupa. Jadi 3441 harusnya bisa. Tadi harusnya pakai shift L itu kita bisa nyari ngeloket atau ngefind dari sebuah string. Jadi di sini aku coba ngefind buat proses 3441-nya. Terus dia ini kalau kita lihat nice value-nya jadi udah jadi 0. Paling itu aja. Habis itu kita lanjut ke yang selanjutnya. Selain pakai cara top tadi, kita juga bisa ngubah nice value-nya dengan pakai comment renice. Nah, di sini tuh kalau kita lihat di sini bisa renice, terus harusnya mau diubah PID-nya berapa sama harusnya mau nice value-nya mau jadi berapa. Kita coba aja ya. Nice. Nah kan 2, habis itu PID-nya min P tadi. Nah, jadi di sini habis kita coba gini, dia bakalan munculin satu notifikasi gitu, kayak munculin satu output gitu, outputnya kayak dikasih tahu berubah dari priority berapa ke new priority-nya. Nah, harusnya buat renice gitu doang. Nah, harusnya habis ini selain kita bisa ibaratnya monitoring proses yang lagi berjalan, kita juga bisa ibaratnya mengintervensi dari prosesnya pakai command namanya kill. Nah, si kill ini dia itu bakal ngapain? Dia bakalan ngirim signal atau kayak ngirim satu perintah gitu ke proses yang kita tuju. Nah, signalnya itu juga bisa banyak. Ibaratnya kita bisa kirim signal kill buat berhentiin prosesnya atau terminate prosesnya, atau bisa juga kalau nggak salah juga bisa
pause dari prosesnya. Nah, buat ibaratnya dia bisa ngapain aja. Buat list signalnya itu kalian bisa aja kill, terus kalian kasih parameter min L. Nah, ini buat list signal yang tersedia buat si killnya. Harusnya buat defaultnya itu kalau kita nggak ngapa-ngapain, dia bakalan nge-terminate seek term harusnya yang 15. Nah, kalau kita coba misalkan kill, terus kita coba nge-kill si yang proses nano tadi. ID-nya apa? Kalau kita cari di jobs, dia masih ada. Oke, jadi kalau kita PS grab, masih ada juga. Oke, berarti tadi itu salah. Jadi kita coba aja. Nah, aku coba dulu ya, pastiin cara pakainya. Oke. Jadi kita coba kill. Coba kalau kill S15 PID-nya itu coba ya, sebentar, option sama PID-nya. Kalau enggak aku coba jalanin, ke aku coba jalanin proses baru. Misalkan kita jalanin browser aja. Nah, browsernya itu bisa pakai Firefox, terus jangan lupa tambahin ampersand biar dia jalan di background. Oke, jadi kita ganti user itu harusnya bentar ya, bentar aku oke. Aku balik jadi user biasa dulu. Terus kita coba aja jalanin Firefox di background. Terus kita coba terminate. Harusnya di sini Firefox-nya bakalan muncul. Nah, untuk beberapa aplikasi harusnya dari yang aku tahu dia kalaupun di background bakal tetap muncul. Bedanya apa? Kalau kita jalanin Firefox di foreground, dia bakalan ibaratnya ngenahan si terminalnya harusnya. Nah, ini tapi enggak. Harusnya kalau normalnya itu dia si Firefox bakalan nahan terminalnya kalau nggak dijalanin di background. Itu kalau kita coba jalanin di backgroundnya, terus kita coba yang kayak tadi, kita bakal ngirim signal buat kill si Firefox. Nah, di sini harusnya Firefox itu kita cari PID-nya dulu nih. Kayak biasa tadi pgrep Firefox saja. Itu kita coba kill 3906. Harusnya dia bakalan secara default dia bakalan nge-terminate si Firefox-nya. Tapi bisa juga pakai ibaratnya jenis signal yang lain.
itu harusnya bentar. Harusnya materinya buat hari ini kurang lebih itu sih. Mungkin ntar aku mastiin dulu. Oke, nah harusnya buat materinya itu habis aku lihat harusnya masih ada paling untuk ada komen DO yaitu dia buat estimate file space usage atau disk yang kepake dari satu directory, disk yang udah kepake ibaratnya itu deh. Ini kita coba harusnya DO atau DF. Nah, si DF ini harusnya si DF ini dia yang buat nampilin ibaratnya di harddisk kita itu udah pakai berapa. Nah, buat parameternya itu kayak biasa ada banyak harusnya. Coba kalau kita coba min help. Nah, harusnya kayak ada min A buat include semua drive yang tersedia. B untuk include block size. Min H itu human readable. Jadi kalau misalkan kayak gini kan dia dalam kilobyte. Jadi kalau human readable dia bakalan ubah ibaratnya di convert dulu buat si apa sih jumlah size-nya. Misalkan kayak yang atasnya dari 4 juta sekian jadi 4 giga, jadi 3,9 giga dan sebagainya, itu buat yang H. Nah, sisanya itu bisa dilihat sendiri sih atau dicoba-coba sendiri. Nah, harusnya yang terakhir itu kita bakalan coba buat nge-zip dari file di Linux. Nah, buat komennya sendiri harusnya itu ada di tar. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu komennya gimana? Harusnya tar. Aku coba dulu. Oke, berarti ini udah oke. Di sini paling aku coba yang cari dari example-nya aja. Buat tar itu sendiri, pertama tar, terus parameternya itu adalah si kalau misalkan kita mau ngebuat sebuah
file tar baru itu pakai min c f. Nah, terus harusnya min c ini buat kompres, sedangkan yang f ini buat di ekstrak. Nah, habis itu kita kasih tahu nama file tarnya apa, sama dia mau diambil dari mana. Itu paling kita coba dulu aja. Misalkan jadi tar. Misalkan aku mau bikin sebuah file tar dari si txt yang ada di desktop aku. Harusnya ada 4. Kita coba aja min cf. Habis itu namanya test.tar. Terus dari mana? Misalkan test.txt, output.txt, a.txt, dan pipes.txt. Oh, ini kenapa ada yang dinaik? Soalnya tadi yang test.txt chmod-nya kan kita ubah. Nih, aku coba sudo dulu. Nah, habis itu berarti sini kita coba lagi nih. Tar min cf. Nama filenya apa? Coba aku pakai archive.tar. Terus asalnya dari mana? Misalkan test.txt. Di situ output.txt, a.txt, dan pipes.txt. Nah, harusnya kalau udah bakalan muncul satu file tar baru. Yang tes ini tadi yang tadi minus harusnya yang tes. Kalau udah, sekarang paling kita coba buat ekstrak si file tarnya tersebut. Nah, harusnya di sini kurang lebih sama juga sih kayak yang tadi. Buat yang file tar ini biar nggak salah, coba lihat dulu deh. Nah, di sini harusnya ini ya, buat yang itu sama tar, kita mau nge-ekstrak yang mana. Oke, nah, paling ini kita coba dulu aja. Tar min xf. Terus file tarnya itu apa? Tadi misalkan archive.tar. Ini harusnya coba aku buang ke trash dulu. Harusnya kurang lebih caranya itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini aku coba dulu ya. Misalkan kita mau resultnya itu di tempat lain. Harusnya aku coba dulu ya. Aku coba bikin directory dulu. So, itu aku mau coba ekstrak si tar yang tadi ke historinya ke si result. Coba bisa nggak?
misalkan oh so, tadi ini harusnya udah bisa ya. Tadi itu kenapa errornya? Jadi pas start itu kalian kasih parameter mau taruh di mana dulu. Harusnya tadi aku min directory, harusnya min directory. Terus ini kita coba lagi, bisa di ujung atau harus di sebelumnya. Harusnya bisa ya. Jadi untuk nentuin mau diekstrak di mana itu kalian pakai parameter min directory-nya. Terus mau ditaruh di mana. Nah, paling harusnya sama satu lagi, kalau misalkan tadi DF buat ngelihat di hard disk usage ada juga namanya free. Nah, ini harusnya buat yang kalau DF itu hard disk ini memori atau RAM yang kalian tersedia. RAM yang lagi dipakai atau lagi bisa dipakai gitu. Nah, paling kalau di sini aku setnya ke 8 GB, jadi dia nunjukin statistik memorinya. Nah, harusnya harusnya kalau gitu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Harusnya cuma sampai sini sih kita. Materi hari ini harusnya cuma sampai sini aja. Kok? Ya. Tadi yang untuk CH-on itu kita perlu ubah usernya nggak? CH-on misalnya kayak gimana? Tadi berubah nggak atau langsung CH-on aja kok? CH-on kamu kasih tahu usernya siapa, terus filenya apa harusnya. Coba ya. Kita coba dulu. Misalkan test.tar. CH-on di root di test.tar. Kalau operation not permitted tuh kenapa ya kok? Kalau permission? Operation not permitted. Itu harusnya kamu udah sudo itu iya. SUroot itu passwordnya apa ya kok? Sorry kok. Harusnya itu PRK harusnya tetap. Oh, sama kayak itu ya? Ya. Sama kayak yang user tadi ya? Iya. Kalau nggak bisa coba root. Oh iya kok, makasih kok. Ya. Ya udah. Paling berarti paling kalau gitu kok ya. Tadi authentication failure kok pakai root sama pakai password yang tadi. Pakai PRK ya? Iya. Aku punya kan nggak pakai PRK kok. Aku pakai itu sendiri. Ya, aku pakai sendiri nggak bisa kok.
Kalau pakai VM sendiri berarti password user kamu, user yang lagi dipakai. Itu nggak bisa kok tadi. Authentication failed ya. Kayak misalkan aku kan sudo su terus harusnya harusnya ini passwordnya password for usernya, user kamu passwordnya apa disesuaikan aja atau masih nggak bisa juga? Oh, tadi aku pakai surut kok. Oh, Salah. Sorry. Tadi bedanya apa kok SU sama sudo? harusnya kalau sudoku itu berarti kita mau ganti ke super user atau admin lah ibaratnya. Kalau SU doang harusnya itu cuma buat ganti user sih. SU nama usernya apa? Cuma aku nggak tahu. Kalau root harusnya nggak bisa gitu ya. Iya, aku keluar gitu. Oh, ini berarti kamu mau ganti ke root. Tapi password rootnya kan kita nggak tahu. Bukan mau, kalau sudoku itu harusnya kita berubah jadi power user buat si user kita. Oh, oke. Tapi kalau misalnya sudo root juga sama ya, ada sudo su kok. Beda harusnya. Okay. Tapi ya. Tapi kalau untuk kasus yang tadi harus pakai sudo root aja ya kok. Kalau kasus yang tadi CH on tadi. sudo aja. Sudo. Oh, oke. Ganti ke super user ibaratnya. Iya. Nah, harusnya materinya cuma ini sih. Jadi ya ada yang nggak ada. Harusnya datang semua ya. Kurang satu ya harusnya. Udah sih kok harusnya 32 ditambah kok. Oke deh, paling udah. Ini Oke, paling ini udah aku submit aja. Harusnya udah semua kan? Nggak ada yang salah. Oke. Oke, harusnya ini. Oke, harusnya ini udah selesai sih. Udah boleh live ya. Oke, makasih kok. Oh. Makasih kok. Kasih kok. Makasih kok.